Sesaat lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama sepekan di Kabupaten Bone dalam rangkuman Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Studio Penyiaran Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah Kabupaten Bone terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan. Berikut berita pertama. Dampak dari Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, komoditi ikan di Kabupaten Bone masih mengalami kenaikan harga 10 hingga 15.000 rupiah per kilogram. Suryani Arifin melaporkan. Harga komoditi ikan di sejumlah pasar tradisional Bone mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan tersebut dirasakan salah satu pembeli eks pasar sentral. Dikatakan, kenaikan harga ikan dirasakan naik sepekan sebelum perayaan Hari Raya Idul Adha lalu dan belum mengalami penurunan harga hingga hari ketiga setelah Hari Raya Idul Kurban. Masih mahal ikan. Ini naik sebelum lebaran sampai sekarang. Belum turun. Karena si mahal tak aku beli ikan. Mau tidak mau dibeli. Harus dibeli. Karena orang di rumah suka juga makan ikan. Sementara salah satu pedagang ikan eks pasar sentral Bone Tuti mengatakan, naiknya harga ikan pasalnya kurangnya nelayan yang menangkap ikan, efek memanfaatkan libur bersama keluarga dan faktor cuaca. Tentu hal itu dinilai Tuti berpengaruh pada stok ikan. Berapa ekor tadi itu 1 kilo? Berapa itu? Pulau. Mahal nih. Sedang. Berapa ini? 60. Adapun kenaikan harga ikan 10 hingga 15.000 rupiah per kilogram. Seperti ikan kakap merah semula dijual dengan harga 60.000 rupiah, kini menjadi 75.000 rupiah per kilonya. Ikan putih sebelumnya dijual 50.000 per kilogram, kini menjadi 60.000 rupiah per kilonya. Dan beberapa jenis ikan lainnya juga mengalami kenaikan seperti ikan bandeng, tembang, dan layang. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone mengatakan penyakit kusta dari tahun ke tahun mengalami penurunan kasus. Selengkapnya Firdaus Gapar melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah kasus hingga angka kecacatan menurun. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Komarudin mengatakan, di seluruh tingkat kabupaten kota di Indonesia akan capai eliminasi kusta di tahun 2024 mendatang. Olehnya itu, berbagai upaya telah dilakukan guna menurunkan penderita kusta di Kabupaten Bone. Lebih lanjut dikatakan, pihaknya melakukan orientasi terhadap dokter puskesmas dan pengelola puskesmas. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan kontak terhadap penderita penyakit kusta hingga pemberian obat pencegahan. Penyakit kusta saat ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan angka kecacatannya pun semakin menurun. Rencananya pada tahun 2024 semua kabupaten kota di Indonesia itu akan eliminasi kusta, termasuk juga di Kabupaten Bone. Nah, kalau kita melihat tren prevalensi kusta di Kabupaten Bone 3 tahun terakhir itu mengalami penurunan, sehingga kami optimis pada tahun 2024 itu kita bisa mencapai eliminasi kusta. Lebih lanjut, Komarudin menambahkan, adapun program yang dijalankan seperti pemberian obat pencegahan, pemeriksaan kontak penderita kusta baik yang sementara masih berobat, di mana kusta menyebabkan lesi kulit dan kerusakan saraf disebabkan oleh infeksi bakteri. Kondisi ekonomi Kabupaten Bone di bulan Juni 2023 lalu mengalami penurunan indeks harga konsumen atau deflasi. Pemicu deflasi berada pada komoditas ikan bandeng dan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Berikut dilaporkan Febrian Januar.
Badan Pusat Statistik mencatat kondisi ekonomi di Kabupaten Bone di bulan Juni 2023 ini mengalami deflasi atau indeks harga konsumen turun sebesar minus 0,10%. Adapun faktor andil tertinggi terhadap pembentukan deflasi di bulan lalu berada pada komoditas ikan bandeng sebesar minus 0,09%, disusul cabai rawit minus 0,06% dan bawang merah, perhiasan dan udang basah masing-masing sebesar minus 0,04%. Hal ini disampaikan Kepala BPS Bone Muhammad Asrilanto pada press release inflasi Juni BPS Bone. Dikatakan selain deflasi terjadi pada komoditas pangan, namun juga terjadi pada kelompok pengeluaran. Andil tertinggi berada pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar minus 0,55%, disusul makanan, minuman dan tembakau sebesar minus 0,15%, transportasi sebesar minus 0,13%. Ya, dapat dilihat perkembangan inflasi month-to-month tahun 2023. Pada bulan Februari 2023, Kota Wantampone mengalami deflasi yang mencapai minus 0,05%. Kemudian pada Juni 2023 mengalami deflasi yang lebih dalam lagi yang mencapai minus 0,10%. Akan tetapi, inflasi month-to-month Januari 2023 yang mencapai 0,55% lebih tinggi bila dibandingkan inflasi month-to-month Januari 2022 yang mencapai 0,41% dan Januari 2021 yang mencapai 0,08%. Namun demikian, menurut Asri, jika dilihat secara tahunan atau year on year di Juni 2022 dengan 2023 terjadi inflasi atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen sebesar 2,16%. Pemicu pembentukan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran yakni transportasi sebesar 11,45%, sedangkan berdasarkan komunitas terjadi pada bensin sebesar 1,20%. Disebutkan dari indeks harga konsumen umum di 5 kota di Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kota Bulukumba mengalami inflasi di bulan Juni masing-masing sebesar 0,22%, 0,02%, sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Palopo sebesar minus 0,23%, selanjutnya Kota Wantampone sebesar minus 0,10%, dan Kota Parepare minus 0,03%. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bone capai 72 kasus di tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021. Kembali Suryani Arifin melaporkan. Berdasarkan data tahun 2021, terjadi tren peningkatan HIV/AIDS dari 53 kasus meningkat 72 kasus di tahun 2022. Sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan keprihatinan akan penyakit HIV/AIDS yang mengalami tren peningkatan di Kabupaten Bone, Bupati Bone Andi Fasarmadin Pajalangi berharap agar penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya ditangani satu sektor, tetapi seluruh sektor harus terlibat, seperti komunitas dan generasi milenial. Keterlibatan mereka sangat penting guna memahami infeksi menular seksual serta dapat mencegah HIV/AIDS. Karenanya, upaya yang kini dilakukan pemerintah daerah untuk dapat mengendalikan laju perkembangan HIV dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat tentang penularan dan bahaya HIV/AIDS dan pencegahan praktik-praktik yang memicu perkembangan penyakit berbahaya tersebut seperti pergaulan. Tidak mau datang ke dokter memperkenalkan penyakit, apalagi kalau dia sudah tahu dirinya. Saya kira ini sesuatu yang perlu dicermati secara bersama-sama. Kita tidak bisa melakukan pembiaran dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Pada salah satu studi survei ada penyesalan yang terjadi terhadap pengidap dan penyesalan ini ditularkan pada orang lain. Tentunya tidak mau menanggung risiko sendiri, menambah pengidap melalui dirinya. Ini yang sangat bahaya. HIV/AIDS ditularkan melalui kontak langsung antara aliran darah dengan cairan tubuh, hingga penularan dapat terjadi melalui transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya. Diharapkan semua sektor untuk bersama-sama dan bersinergi untuk menanggulangi perkembangan peningkatan HIV/AIDS di Kabupaten Bone. Kurang lebih 130 petugas gabungan keamanan di Kabupaten Bone melaksanakan razia di seluruh ruang tahanan narapidana di Lapas Kelas 2A Wantampone. Selengkapnya dilaporkan Febrian Januar.
Tim Gabungan Keamanan TNI Polri, petugas lapas dan Badan Narkotika Nasional melaksanakan pemeriksaan dadakan atau razia di seluruh ruang tahanan warga binaan Lapas Kelas 2 Awal Tampone kurang lebih 5 jam mulai pukul 20.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Tengah. Kepala Lapas Kelas 2 Awal Tampone, Sarifuddin Nafko menyebutkan kurang lebih 130 petugas gabungan dilibatkan dalam razia tersebut. Seluruh warga binaan terlebih dahulu dikumpulkan di satu titik guna mempermudah petugas melaksanakan pemeriksaan atau penggeledahan di ruang tahanan. Dijelaskan tujuan dari razia ini antara lain untuk memastikan tidak terdapat obat terlarang atau narkoba di lingkungan dan ruang tahanan narapidana atau warga binaan Lapas Kelas 2 Awal Tampone. Dari hasil penggeledahan, personil keamanan gabungan tidak menemukan alat dan obat terlarang tersebut termasuk alat komunikasi. Namun demikian, pihak keamanan menemukan sejumlah peralatan masuk kategori membahayakan seperti kakter, kartu remi, kayu, sikat gigi, kaleng, piring, dan kaca gelas berhasil diamankan petugas. Inilah hasil penggeledahan yang kita dapatkan dalam razia pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak ada barang-barang yang intinya tidak ada barang terlarang kita dapat di saat kegiatan penggeledahan pada malam hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini tentunya tidak lanjut daripada instruksi pimpinan baik di kampus maupun di tingkat kantor wilayah Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengantisipasi hal-hal terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam perwisata, khususnya penyelundupan barang-barang dari luar masuk ke dalam. Sarifuddin menambahkan, peralatan masuk kategori membahayakan tersebut selanjutnya akan dilaksanakan pemusnahan. Pemeriksaan ruangan tahanan ini berlaku bagi narapidana laki-laki dan perempuan yang ada di Lapas Kelas 2 Awal Tampone. Kepala Lapas Kelas 2 Awal Tampone menegaskan bahwa jajarannya berkomitmen akan mendukung langkah penegak hukum dalam hal pemberantasan peredaran narkoba, menyusul adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan Lapas Bone terhadap kasus peredaran narkoba yang terjadi di salah satu kampus ternama di Kota Makassar beberapa waktu lalu. Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone berharap di Hari Pustakawan Nasional agar ke depan pustakawan dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Kembali dilaporkan Firdaus Gappar. Tepatnya hari ini 7 Juli diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional, di mana merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nur Salam saat dimintai tanggapan terkait dengan Hari Pustakawan Nasional mengatakan, Hari Pustakawan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai arti penting profesi pustakawan. Olehnya itu, dalam dunia literasi dan informasi, pustakawan memegang peran penting dalam perkembangannya. Dikatakan, ke depan agar pustakawan dapat mengikuti perkembangan teknologi serta bagaimana pelayanan perpustakaan saat ini. Selain itu, hingga perpustakaan dapat mengikuti perkembangan ilmu teknologi yang ada pada saat ini. Ini kan Hari Pustakawan ya, makanya harinya para pengelola perpustakaan. Harapan saya ke depan begini, para pustakawan ini agar mengikuti perkembangan teknologi, bagaimana pelayanan perpustakaan saat ini. Saya kira itu harapan kami agar para pustakawan benah diri, kemudian mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terkait dengan teknologi pelayanan dalam perpustakaan, bagaimana melayani di era teknologi hari ini. Lebih lanjut, Nur Salam menambahkan, dalam era digital ini, perpustakaan masih memegang peran penting sebagai pusat pengetahuan. Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.